Alhamdulillahil qail wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuttukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan mengikuti aturan-aturannya, mengikuti syariatnya, mengikuti petunjuk-petunjuknya, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal-hal ibadah kita secara umum, apalagi ibadah secara khusus. Karena itu tidak henti-hentinya para khatib mengingatkan para jamaah yang sudah dimudahkan untuk datang sholat Jumat, sudah dimudahkan untuk datang lebih awal sehingga bisa mendapatkan pahala yang besar dengan mengikuti khutbah Jumat. Kita ingatkan, sambil khatib berkhutbah tidak boleh lagi ada yang bercakap-cakap di antara mereka. Itu hadisnya sahih. Juga tidak boleh ada yang mempermainkan kunci atau apa saja di hadapan mereka. Nah, bagaimana lagi dengan handphone? Tentu lebih dilarang lagi. Maka mari para jamaah yang masih melihat handphonenya, yang masih membaca di handphonenya, segera dihentikan, segera disimpan. Waktunya tidak panjang. Sebab ancaman dari Nabi SAW bagi siapa yang bercakap-cakap atau mempermainkan sesuatu sementara khutbah berlangsung, fala jum'atalah, ya, itu dianggap sebagai perbuatan sia-sia dan tidak akan mendapatkan Jumat. Kata para ulama berbeda pendapat, apakah Jumatnya tidak sah atau pahalanya bisa hilang. Kita ambil pendapat yang paling ringan, paling moderat, pahalanya hilang. Walau kewajibannya terlaksana tapi pahalanya hilang. Saya yakin tidak satupun dari jamaah salat Jumat yang ingin pahala Jumatnya hilang. Maka mari waspada, jangan karena perbuatan kecil yang tidak terlalu penting. Sebab begitu banyak waktu kita sebelum Jumat dan sesudah Jumat untuk membaca handphone, membaca apa yang ada di handphone kita. Mungkin 10-15 menit kita sadar dan pahala Jumat kita tetap dapat. Dan yang paling buruk ketika orang sudah diingatkan tidak mau berhenti. Berbahaya sekali. Jangan sampai kita terkena seperti dalam ayat di awal surah Al-Baqarah yang sering kita baca, sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, engkau berikan peringatan atau tidak akan berubah. Dan kalau ini berketerusan bisa berujung pada hati kita terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Dikunci hatinya, ditutup telinganya,
dibuat kabur matanya. Artinya panca indera tidak bisa lagi menerima kebenaran, dan itu adalah bahaya. Sifat ini hanya dimiliki oleh sifat orang-orang kafir dan kaum munafikin. Maka mari para jamaah sekalian yang telah dikaruniakan Allah kemudahan untuk datang Jumat, sebab tidak semua orang tergerak hatinya atau digerakkan hatinya untuk Jumat. Jangan sia-siakan karunia Allah SWT. Ketika kita bisa datang Jumat, sebetulnya apa? Allah sayang kita, betul? Allah sayang kita. Kita sebagai hamba Allah diberi kesempatan, hambaku, ini adalah saat engkau mengikuti perintahku dalam ibadah mahdhah, untuk dengarkan khutbah dan untuk laksanakan sholat Jumat. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Khutbah Jumat kita yang singkat ini adalah tentang kewajiban seorang mukmin kepada saudaranya. Di antaranya adalah kewajiban membantu, kewajiban menolong. Tegas sekali di dalam hadis, unsur akhaka zaliman, tolonglah saudaramu, baik yang menganiaya dirinya au madluman, apalagi yang teraniaya, dianiaya oleh orang lain. Itu ada kewajiban kita untuk membela saudara kita, baik itu saudara sedarah atau saudara sesama mukmin. Karena sesungguhnya kita orang beriman adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan hal tersebut. Begitu dalam hadis-hadis Nabi SAW dan seluruh syariat Islam sesungguhnya menunjukkan tolong menolong dalam kebaikan dan bersama-sama melawan keangkara murkaan. Ini harus menjadi sikap orang yang beriman. Bahkan orang beriman diwajibkan untuk menolong manusia secara umum, walau bukan muslim, andaikan mereka dianiaya oleh orang lain. Bahkan yang menganiaya orang Islam, yang teraniaya dan muslim, kita tetap wajib untuk membantunya, apalagi kalau jiwa mereka terancam. Inilah luar biasanya syariat Islam. Agar lebih mudah buat kita memahaminya, jangankan manusia, hewan saja yang disebut dalam hadis sahih tentang kucing dan anjing, itu bisa menjadi sebab seseorang masuk surga atau seseorang masuk neraka. Dalam sebuah hadis sahih, seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Kucing dia kurung, ya, dia tidak kasih makan dan dia tidak biarkan kucing itu cari makan. Ini dalam hadis sahih dikatakan dia akan masuk neraka. Sebaliknya, seorang pelacur kemudian diampuni dan masuk surga karena menyelamatkan seekor anjing yang sangat kehausan di dekat sumur. Ketika sang pelacur tadi sudah minum, dia melihat anjing itu, dia sadar anjing ini kehausan seperti dia kehausan. Lalu dia turun lagi ke sumur, mengambil air, memberi minum anjing itu. Akhirnya anjing itu selamat, dan dalam hadis dikatakan dia diampuni dan akan masuk surga. Inilah ajaran kita, ajaran yang kita ikuti, ajaran Islam yang mulia, sangat mulia, memuliakan manusia, memuliakan jiwa, bukan jiwa manusia saja, jiwa hewan. Nah, bagaimana lagi kalau ada di antara manusia yang dibantai dengan secara sadis dan kejam. Dan itulah yang terjadi saat ini di Gaza, Palestina. Dan yang paling terakhir dalam beberapa hari ini, pembantaian biadab di kamp pengungsi Rafah di selatan Gaza. Benar-benar sangat memilukan. Sesuatu yang mungkin belum pernah terjadi di zaman lampau. Dalam artian suatu pembantaian manusia yang dilakukan setiap hari sudah lebih 8 bulan, disaksikan, diketahui oleh kurang lebih 8 miliar penduduk dunia. Belum ada di abad ini dan abad-abad sebelumnya. Kalau dari sisi jumlah, betul korban perang dan korban pembantaian di zaman lampau masih lebih banyak jumlahnya.
Tapi tidak ada yang sesadis, sekejam, sebrutal yang sekarang terjadi di Gaza. Bahkan yang terakhir, yang disiarkan secara luas di media-media umum maupun media sosial, bagaimana penyerangan Rafah, selain pembakaran atau terbakarnya kemah-kemah dengan serangan bom dari Zionis dan serangan darat, bayi-bayi banyak ditemukan, anak-anak kecil banyak ditemukan dalam kepala yang telah terpenggal. Wa na'udzubillah min dzalik. Sangat mengerikan. Hampir tidak ada kata-kata lagi yang bisa menggambarkan kekejian dan kebrutalan itu. Ini adalah hal yang harus mengundang keprihatinan kita yang mendalam. Memang kita sekarang ini sebagai civil society, sebagai masyarakat sipil, tidak punya kemampuan untuk membela secara langsung mereka yang tertindas di sana. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita hanya tinggal diam. Itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban terhadap saudara-saudara kita yang dibantai itu. Kita masih bisa bersuara, masih bisa meneriakkan kalimat-kalimat yang mengecam dan meminta penghentian itu. Dan suara ini sangat penting, sebab kalau suara semakin banyak, dunia ini bisa dipenuhi dengan suara-suara kecaman itu. Pada akhirnya negara-negara yang mempunyai kekuatan pasti akan turun menghentikan kebiadaban dan kebrutalan tersebut. Kita bersyukur bahwa di berbagai belahan dunia saat ini, seperti di Amerika dan Eropa, suara-suara keras dari para mahasiswa, bahkan di kampus-kampus yang sangat terkemuka seperti Harvard di Amerika, Sorbonne di Perancis. Tapi itu sendiri belum cukup, karena mayoritas penduduk dunia masih bungkam, dan yang paling menyedihkan adalah dunia Islam. Memang ada aksi demo di beberapa negara Islam seperti Indonesia, Pakistan, dan beberapa negara Islam, Malaysia dan lainnya. Tapi belum signifikan. Orang-orang bersuara hanya dari waktu ke waktu, setelah itu diam lagi. Padahal pembantaian tidak berhenti. Maka yang sepatutnya bagi muslim hari ini adalah bagaimana mereka tidak berhenti menyuarakan itu, tidak berhenti untuk melakukan aksi-aksi pembelaan agar persoalan ini semakin menjadi perhatian dunia. Dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa ternyata suara-suara ini telah membuat beberapa negara mengambil sikap tegas, bahkan dari negara-negara non-muslim. Spanyol, Irlandia, Norwegia dengan terang-terangan memutus hubungan diplomatik dengan Zionis, dan kemudian menyatakan siap menangkap pemimpin Zionis yang divonis sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Kejahatan Internasional di Belanda. Itu salah satu bentuk atau salah satu hasil daripada bagaimana kita bersuara. Dan bagi kita kaum muslimin, petunjuk Islam sangat jelas tentang hal itu. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Itu kalau dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan. Tapi kalau tidak, wa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisan. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini dapat menyentuh hati kita, menggerakkan diri kita untuk siap bersuara di mana kita mungkin menyampaikan suara kita. Apalagi kalau ada aksi-aksi yang dilakukan oleh sesama anak bangsa. Mari kita hadir, kita perkuat, minimal sebagai bagian daripada pelaksanaan tanggung jawab kita. Juga melalui medsos kita, mari ramaikan terus medsos kita. Sejak beberapa hari ini ada tagar yang sangat terkenal, "All eyes on Rafah."
semua mata tertuju pada Arafah. Tadi malam sudah hampir 50 juta ya dalam trending pada tagar tersebut. Bagi mereka yang memiliki handphone dan punya kemampuan untuk menggunakannya sebagai sebuah jalan menyuarakan tekanan kepada Zionis, tekanan kepada para pembantai massal, pada mereka yang melakukan genosida secara terang benderang ini, dan sekaligus sebagai bentuk pembelaan kita, simpati kita, perasaan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita bangsa Palestina yang sangat berjasa di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Di awal kita merdeka, sedikit sekali negara yang mengakui. Palestina termasuk yang pertama mengakui, yang awal-awal mengakui, dan sangat sibuk melakukan sosialisasi di dunia, terutama dunia Arab, agar mereka mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena itu kita berutang budi kepada bangsa Palestina yang telah membantu untuk bagaimana kemerdekaan kita benar-benar diakui, dan kita berutang konstitusi kepada mereka, sebab konstitusi kita dengan jelas ya harus menghapuskan segala penjajahan di muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka di pundak kita sekarang ada 3 kewajiban. Kewajiban secara syariat, kewajiban konstitusi kita, dan kewajiban membalas budi baik, hutang budi kita kepada bangsa Palestina. Maka jangan biarkan mereka berjuang sendiri, minimal dengan terus bersuara. Dan saya sudah menyampaikan kampanye sejak beberapa waktu lalu, bagaimana kaum muslimin paling tidak dengan membeli atribut, dengan memakai atribut Palestina di tempat-tempat umum sebagai salah satu daripada kepedulian. Apakah kita untuk melakukan itu saya tidak bisa, atau kita malu, padahal saudara-saudara kita ya sesama manusia di barat, di Amerika, Eropa, mereka tidak segan-segan, bahkan dengan resiko-resiko seperti dipecat, resiko ditangkap ya, resiko diborgol di tengah umum, tapi mereka terus menyuarakan pembelaan pada Palestina. Sementara kita di Indonesia, alhamdulillah, negara kita jelas sekali pro Palestina, dan sejak Presiden Soekarno telah menyatakan Indonesia tidak akan mengakui Israel sampai Palestina mendapatkan kemerdekaan penuh. Maka di Indonesia sesungguhnya kita rakyat, masyarakat, ketika menyuarakan tentang Palestina, pembelaan pada Palestina, dan kecaman pada para penjajah Zionis, apalagi mereka yang melakukan pembantaian ini, sesungguhnya kita aman dan di negara kita sangat didukung. Maka apalagi yang kita tunggu untuk tidak bersuara? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang kalian dustakan wahai jin dan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja di setiap peristiwa yang memilukan, setiap tragedi yang besar, ada saja hikmah-hikmah di dalamnya. Salah satu yang terjadi adalah bahwa
kemampuan kaum muslimin, bangsa Palestina, masyarakat Gaza bertahan sudah lebih 8 bulan, menjadi satu bukti kepada manusia di dunia ini bahwa kekuatan persenjataan militer yang dikatakan tak terkalahkan, yang seolah-olah memiliki segala-galanya, tidak seperti sangkaan manusia. Sebab di sana masih ada yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, bahwa sungguhnya mereka bangsa Palestina, khususnya masyarakat Gaza, telah memberi pelajaran kepada umat manusia di dunia ini tentang arti kemuliaan, tentang arti kehormatan yang dahulu kita di Indonesia juga sangat kaya dengan hal tersebut. Dari nenek moyang kita yang hanya punya bambu runcing, yang hanya punya golok dan pedang, berhadapan dengan mesin-mesin perang, mereka tidak pernah menyerah. Mereka selalu melakukan perlawanan dan mereka punya semboyan merdeka atau mati, hidup mulia atau mati syahid, ish kariman atau mut syahidan. Itulah yang membawa, alhamdulillah, kita pada akhirnya meraih kemerdekaan dan kita bisa mengurus dan menentukan nasib kita sendiri. Di antara hikmahnya juga, dengan peristiwa penyerangan Gaza, ratusan di Eropa dan Amerika tiap hari orang masuk Islam, karena mereka melihat betapa cahaya Islam muncul dari keteguhan, dari kekokohan masyarakat Gaza dan kebengisan Zionis dalam serangan kepada masyarakat Gaza. Tinggal pertanyaannya adalah kepada kita, apakah kita cukup sebagai penonton saja? Apakah kita tidak tergerak terhadap keadaan yang memilukan ini? Dan tidakkah kita sadar akan kewajiban kita? Maka yang paling terakhir adalah minimal doa-doa kita, perasaan kita, ikut merasakannya, terutama saat-saat kita di tengah malam atau menjelang subuh, atau sebelum sholat, atau sesudah sholat. Mari sedikit ingat saudara kita di sana yang lagi dibantai, lalu kita berdoa kepada mereka, berdoa untuk membela mereka dan mengecam pelaku-pelaku kemungkaran, pelaku-pelaku kebiadaban itu. Sebab dalam akhir hadis yang kita bacakan tadi, wa man lam yastati wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu lagi dengan suara, paling tidak dengan doa, dengan hati dan doa kita, dan itu adalah selemah-lemah iman. Namun kalau itu pun kita tidak lakukan, maka waspadalah akan iman yang bisa lenyap dari hati kita, yang tidak peduli kepada apa yang dialami saudara kita. Malam yahtamma bi adil muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin bukanlah bagian dari kaum muslimin. Wa na'udzubillah min dzalik. Untuk itu kita tutup dengan doa, dan saya ingatkan bagi mereka yang ada di masjid-masjid, ya mungkin bisa mengingatkan kepada para imam, apalagi yang sudah biasa kunut subuh, sisipkan dalam kunut subuhnya doa untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Dan begitu juga yang dalam kebiasaan tidak kunut subuh, hari-hari ini adalah saat yang sebaiknya kita budayakan kunut nazilah untuk berdoa buat saudara kita sampai pembantaian itu dapat dihentikan dan kemudian kita bisa menyelamatkan atau sampai selamatnya Gaza, Palestina. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma anqidhil muslimina fi Gaza.
اللهم انصرهم يا رحمن يا رحيم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين ومن عاونهم من الكافرين والمنافقين يا قوي يا متين. اللهم مزق دولة إسرائيل كل ممزق يا قوي يا متين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.